Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam program acara Sate Penyu, Saat Teduh bersama penyuluh wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung. Malam hari ini bersama saya Christian Lase, penyuluh dari Kota Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan kita pada malam hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Engkau atas segala cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari firman itulah yang kami butuhkan untuk boleh mengoreksi kami, untuk boleh menuntun kami, untuk boleh menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini judul renungan firman Tuhan adalah Tuhanlah yang memegang hari esok. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berhidup dan berbuat ini dan itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini maka kita seringkali berhadapan dengan ketidakpastian. Apakah itu ketidakpastian untuk sebuah masa depan yang sedang kita bangun, sebuah ketidakpastian yang berhubungan dengan pekerjaan kita dan lain sebagainya, yang seringkali Bapak Ibu Saudara akan membawa kita kepada satu kesadaran bahwa kita ini tidak berkuasa untuk menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara, maka ternyata Tuhan telah berfirman di dalam firman yang Ia sampaikan kepada kita dari ayat nats yang kita bacakan tadi, bahwa Tuhanlah yang hendaknya harus memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kita hendaknya harus menyadari bahwa kita manusia yang sungguh-sungguh sangat tidak bisa memprediksi sejauh di depan kita akan hari esok. Tidak ada satupun yang mengetahui, tersembunyi bagi kita. Oleh karena itu maka kita sungguh-sungguh harus penting untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di dalam perenungan kita, mari kita untuk senantiasa menyadari bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita rencanakan, kita perbuat di dalam kehidupan ini. Kenapa penting Bapak Ibu Saudara untuk melibatkan Tuhan? Itu menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, kenapa penting untuk melibatkan Tuhan? Karena manusia tidak tahu akan hari esok. Jelas sekali apa yang Alkitab tadi katakan kepada kita, bahwa hari esok tersembunyi bagi kita. Hari esok tidak ada yang tahu. Alkitab memberikan jawaban kepada kita bahwa Tuhanlah yang memegang akan hari esok. Ada sebuah nyanyian Bapak Ibu Saudara yang saya yakin Bapak Ibu Saudara juga tahu lagu itu, bahwa tangan Tuhan yang memegang hari esok. Dia yang akan memelihara dan menuntun kita. Nyanyian itu merupakan ungkapan kita ketika menyadari bahwa kita tidak berkuasa, karena hari esok itu adalah punya Tuhan. Bagian kita adalah jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan biar kuasa Tuhan yang terjadi, yang kita lihat di dalam kebesarannya, akan hari esok Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kenapa kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Karena kemampuan manusia sungguh terbatas.
Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh sangatlah terbatas. Manusia ini seberapa hebat pun dia, seberapa pintar pun dia, seberapa banyak pun harta yang dia punya, kita akan sampai kepada satu kesadaran bahwa kita manusia sungguh-sungguh sangat terbatas di dalam hidup ini. Kita tidak berkuasa atas kehidupan ini. Kita tidak berkuasa atas hari esok. Kita sungguh hanya bisa memprediksi, tetapi itu pun bukan sebuah kepastian yang akan terjadi. Kembali, karena apa? Karena kita adalah sungguh-sungguh terbatas. Bahkan Alkitab pun menyatakan kepada kita bagaimana manusia ini memang demikian adanya. Sungguh-sungguh dia menjadi manusia yang terbatas di dalam banyak hal. Ya, oleh karena itu maka mari kita menyadari kita sungguh memerlukan Tuhan, melibatkan Dia di dalam setiap kehidupan ini. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Berdasarkan nats yang kita bacakan tadi, maka saya merenungkan begini, karena manusia hidup sementara di dalam dunia ini. Tadi di dalam ayat yang kita bacakan, maka di situ diberitahukan kepada kita bagaimana sungguh-sungguh kita ini hanya sementara di dalam dunia ini. Alkitab tadi gambarkan hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Menggambarkan apa kepada kita Bapak Ibu Saudara? Adalah bagaimana hidup ini hanya sementara. Sementara kita di dalam dunia ini, dan dengan kesementaraan itu maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan akan keberadaan kita. Kita tetap harus menyadari bahwa kita hanya sementara. Oleh karena itu di dalam hidup yang sementara itu di dalam dunia ini, maka kita sungguh-sungguh harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam setiap perencanaan, bahkan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, mendorong kita Bapak Ibu Saudara untuk selalu harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan angkuhnya lalu kita berkata, saya sudah pengalaman, saya sudah tahu semuanya, saya sudah bisa untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, itu kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri manusia yang mencoba untuk tidak mengakui akan keberadaan dirinya dan berpikir hidup itu ada pada dirinya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia senangi, yang dia pikir dia akan mampu untuk melakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita bahwa libatkanlah Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Biarkanlah Dia bekerja, biarkanlah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dia akan mampu untuk bercampur tangan, memberikan kita yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita, saya mengajak kita, buatlah perencanaan yang baik di dalam hidupmu. Buatlah hal-hal yang baik di dalam hidupmu, dan jangan lupa untuk selalu libatkan Tuhan di dalamnya. Biarlah ciri-ciri itu menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya akan pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini boleh menyapa setiap kita. Sebelum kita akan beristirahat pada malam hari ini, mari renungkan bahwa Tuhanlah yang memegang akan hari esok. Oleh karena itu maka perlu sekali kita untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini untuk menyadarkan setiap kami bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Oleh karena itu kami sungguh perlu melibatkan Tuhan untuk, ya Tuhan, kami boleh mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara,
perjumpaan kita pada malam hari ini di dalam program Sate Penyu. Kiranya boleh terus dipakai untuk melayani umat, jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.